Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar dari kelas SI 6A, di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Nah, jadi di sini saya akan, melakukan sebuah presentasi mengenai tugas yang pertama. Terdapat 9 pertanyaan yang dapat kita lihat pada slide ini. Namun, sebelum itu, saya akan membahas secara satu persatu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dari pertanyaan pertama sendiri, jelaskan mengenai perbedaan proyek teknologi informasi dan proyek sistem informasi. Dari proyek T itu sendiri, mereka berfokus pada pengembangan, implementasi, serta pengadaan perangkat keras baru. Nah, mengenai migrasi sistem, peningkatan kapasitas infrastruktur, atau pengelolaan keamanan teknologi. Itu kalau dari pandangan proyek teknologi informasi. Nah, sedangkan kalau dari proyek sistem informasi sendiri, lebih berfokus pada pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi yang mencakup perangkat lunak aplikasi, basis data, dan infrastruktur yang mendukung proses bisnis di organisasi tersebut. Nah, berikutnya, jelaskan knowledge area manajemen proyek yang Anda ketahui. Apa sih pengertian-pengertian dari knowledge area tersebut? Nah, dari scope management sendiri atau yang biasa kita ketahui dengan manajemen ruang lingkup, itu memastikan bahwa semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut termasuk dalam ruang lingkup proyek. Nah, jadi, scope management itu sendiri merupakan ruang lingkup manajemen yang mana proyek tersebut akan dikerjakan berdasarkan dari ruang lingkup yang dikerjakan, seperti itu. Yang kemudian, yang berikutnya ada time management atau manajemen waktu. Nah, jadi itu adalah suatu cara untuk mengelola jadwal proyek dan mengidentifikasi kegiatan yang harus dilakukan, serta menentukan durasi setiap kegiatan dan mengatur urutan kegiatan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Berikutnya ada cost management atau manajemen biaya, yaitu mengelola anggaran proyek dengan memperkirakan atau mengalokasikan dan mengendalikan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, berikutnya ada quality management. Quality management itu memastikan bahwa produk layanan dan hasil proyek memenuhi standar kualitas, yang artinya uh, yang dihasilkan itu benar-benar berkualitas seperti itu. Nah, berikutnya ada human resource management, yaitu perekrutan atau pengelolaan dan mengkoordinasikan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tersebut, serta mengembangkan tim proyek utama untuk mencapai tujuan dari proyek tersebut. Berikutnya ada communication management, yaitu menyusun, mengelola, dan mendistribusikan informasi proyek kepada semua pemangku kepentingan dengan cara yang efektif. Berikutnya ada risk management atau manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta merespons resiko-resiko yang kemungkinan dapat terjadi selama siklus proyek untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan peluang keberhasilan dari proyek yang dijalankan. Berikutnya ada procurement management, yaitu mengidentifikasi, memilih, serta mengelola pemasok atau kontraktor eksternal yang dibutuhkan untuk menyediakan barang atau layanan tertentu yang diperlukan dalam proyek. Nah, yang terakhir yaitu stakeholder management atau manajemen pemangku kepentingan, yaitu mengidentifikasi, memahami, serta mengelola kepentingan, kebutuhan, dan ekspektasi dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek. Nah, berikutnya ada pengambilan keputusan. Maksudnya soal ketiga adalah jelaskan peran manajer proyek dalam manajemen proyek sistem informasi. Sebenarnya ada banyak mengenai peran dari manajer proyek itu sendiri, cuman yang akan saya bahas hanya dua, pengambilan keputusan dan pengembangan strategi organisasi. Menurut Robbins dan kawan-kawan pada tahun 2017, dia menyatakan bahwa manajer itu harus mampu membuat keputusan yang tepat dan juga efektif dalam berbagai situasi. Nah, proses pengambilan keputusan ini yang efektif tersebut dapat melibatkan 4 tahapan, yaitu dari identifikasi masalah, kemudian pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan tindakan terbaik. Nah, jadi sudah jelas bahwa eee, manajer proyek itu harus bisa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan sesuatu yang sedang dibutuhkan pada saat itu. Nah, berikutnya ada pengembangan strategi organisasi. Menurut Robbins dan kawan-kawan pada 2017, dia menyatakan bahwa manajer juga berperan penting dalam pengembangan strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Proses pengembangan strategi organisasi tersebut melibatkan antara analisis lingkungan internal dan juga analisis lingkungan eksternal, serta penempatan visi dan misi serta pengembangan rencana strategis. Nah, dalam organisasi kan sudah pasti ada visi yang ingin dilakukan atau goals dari visi mereka tersebut itu apa. Nah, dengan adanya visi tersebut harus dibutuhkan misi-misi untuk mencapai dari visi tersebut. Nah, jadi pengembangan strategi organisasi ini sangat dibutuhkan peran dari seorang manajer proyek. Oke, next pertanyaan keempat. Kemudian bagaimana cara menghindari kegagalan proyek? Nah, untuk cara menghindari kegagalan proyek tersebut, ada 3, dari perencanaan yang matang, kemudian komunikasi yang efektif, dan manajemen risiko. Nah, perencanaan yang matang itu sendiri dapat dilakukan dengan, mungkin dengan perencanaan yang teliti sebelum memulai proyek tersebut, kemudian, menetapkan tujuan proyek yang jelas, identifikasi ruang lingkup, dan buat rencana proyek, yang rinci, baik itu dari jadwal, kemudian, waktunya itu sendiri, anggaran, dan mungkin dari sumber daya yang diperlukan. Nah, berikutnya kalau dari komunikasi efektif, yaitu mungkin dapat dilakukan dengan cara membangun saluran komunikasi yang terbuka dan efektif antara semua anggota tim proyek. Nah, jadi semua tim proyek itu dapat berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi miskomunikasi antar sesama tim proyek. Nah, kemudian dari manajemen risiko sendiri, mungkin dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi dengan mengelola resiko-resiko yang terkait dengan proyek secara proaktif, kemudian membuat strategi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut dan menyiapkan rencana darurat jika diperlukan. Nah, yang berikutnya
Nah, jelaskan perbedaan model pengembangan perangkat lunak konvensional dan pengembangan perangkat lunak secara modern. Dalam model pengembangan perangkat lunak, dari sisi konvensional itu sendiri mengacu pada pendekatan yang lebih terstruktur dan linear dalam mengelola siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, salah satu model konvensional yang paling umum digunakan itu adalah model waterfall. Nah, waterfall itu sendiri merupakan serangkaian fase yang dilakukan secara berurutan dan tidak dapat mundur. Sesuai dengan namanya waterfall itu seperti air terjun dari atas ke bawah, jadi tidak dapat dilakukan, maksudnya tidak dapat dilakukan pengunduran ke atas lagi, itu tidak bisa. Nah, untuk fase-fase tersebut meliputi dari analis, dari yang pertama, kemudian kalau sudah dilakukan analisis akan melakukan sebuah desain, kemudian pengembangan, kemudian pengujian, kemudian implementasi dan pemeliharaan atau maintenance. Nah, sedangkan model pengembangan perangkat lunak modern itu sendiri mencakup pendekatan yang lebih adaptif, kemudian fleksibel dan berbasis iterasi untuk mengelola siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Seperti itu. Next. Nah, berikan contoh manajemen risiko dalam proyek sistem informasi. Nah, di sini saya mengambil contoh case tentang sistem informasi manajemen pelanggan. Yang pertama dari risiko keterlambatan implementasi. Nah, kemungkinan kan pasti adanya keterlambatan dalam implementasi sistem CRM karena integrasi kompleks dengan sistem yang sudah ada. Nah, kemudian masalah teknis yang tidak terduga misalnya atau kurangnya dari sumber daya yang cukup. Nah, kemudian untuk cara mengatasinya sendiri, mungkin tim proyek dapat merencanakan jadwal yang realistis dengan menambahkan waktu untuk mengatasi kemungkinan keterlambatan tersebut. Nah, pemilihan vendor yang tepat juga dapat menyediakan dukungan teknis yang cukup untuk dilakukan, mungkin seperti itu. Nah, berikutnya yang ke-7, bagaimana strategi penanganan perubahan dalam proyek sistem informasi. Di sini saya menuliskan 7 strategi yang diawali dengan identifikasi perubahan, misalnya dengan melakukan pembuatan sistem untuk mengumpulkan feedback dari tim proyek dan juga stakeholder. Nah, kemudian dari pengkajian dampak, mungkin dapat dilakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi potensi dari dampak negatif dan perubahannya tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya pengambilan keputusan. Mendokumentasikan keputusan dan alasan di balik penerimaan atau penolakan dari perubahan tersebut. Nah, berikutnya, perencanaan dan implementasi. Mungkin dapat mengkomunikasikan rencana tersebut kepada semua anggota tim dan pemangku kepentingan yang relevan. Kemudian berkomunikasi, menyediakan forum untuk tanya jawab dan diskusi tentang perubahan. Kemudian adanya dokumentasi, setiap perubahan yang diajukan termasuk detail, analis dampak dan keputusan diambil harus didokumentasikan agar memiliki bukti yang jelas. Kemudian memonitoring dan juga kontrol, yaitu melakukan tinjauan pasca implementasi untuk mengevaluasi dampak perubahan dari proyek tersebut. Berikutnya bagaimana bentuk-bentuk komunikasi tim dalam proyek sistem informasi. Nah, di sini saya menuliskan 4 bagaimana komunikasi tim dalam proyek sistem informasi. Yang pertama mungkin dilakukan dengan cara komunikasi secara face to face atau secara tatap muka secara langsung. Kemudian komunikasi secara online itu bisa menggunakan Google Meet, Zoom, atau yang terbaru ini bisa menggunakan video call WA kan sudah berbasis bisa menambah anggota sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian ada komunikasi melalui email dengan cara mengirimkan email kepada orang yang ingin disampaikan pesannya. Kemudian menggunakan aplikasi kolaborasi online misalnya seperti Slack, Trello, ataupun Microsoft Teams. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, demonstrasikan cara menggunakan Trello sebagai salah satu tools yang dapat digunakan dalam manajemen proyek sistem informasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu Trello. Nah, jadi Trello itu adalah alat manajemen proyek yang digunakan untuk mengatur tugas-tugas dalam bentuk Kanban. Nah, lalu apa itu Kanban? Kanban adalah sebuah metode manajemen yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan melacak aliran kerja dalam sebuah proyek tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menggunakan Trello. Nah, yang diawali dengan membuat board terlebih dahulu. Dalam pembuatan board, kita harus membuka Trello dan masuk ke akun kita terlebih dahulu. Jika kita belum memiliki akun, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan melakukan klik tombol Create New Board untuk membuat board baru. Nah, setelah itu, kita harus memberikan nama board sesuai dengan proyek sistem informasi yang kita kelola. Nah, setelah itu membuat list. Setelah board dibuat, kita akan melihat kolom pertama yang disebut To Do. Klik tombol Add a List untuk membuat daftar baru. Misalnya, dapat membuat daftar baru dengan nama In Progress dan Done. Seperti itu. Nah, setelah itu menambahkan cards. Nah, jadi di step list itu, kita dapat menambahkan cards yang mewakili tugas atau dari pekerjaan kita tersebut. Nah, kemudian klik tombol Add a Card pada list yang diinginkan. Setelah itu beri judul pada card, misalnya analisis kebutuhan pengguna. Kemudian mengatur detail pada card tersebut. Caranya, klik pada card untuk membukanya. Setelah itu menambahkan deskripsi, tanggal jatuh tempo, daftar checklist, lampiran, komentar, dan label pada card tersebut. Nah, setelah itu kolaborasi dan assignments. Kita dapat mengundang anggota tim ke board dengan mengklik tombol invite di kanan atas board tersebut. Setelah diundang, mungkin anggota tim dapat diberi tugas dengan menugaskan mereka pada card tertentu seperti itu. Dan yang terakhir, pemantauan dan pembaruan. Pemantauan board secara teratur untuk melihat status tugas dan mengidentifikasi masalah atau board landed. Setelah itu, pembaruan status tugas dan komentar dapat ditambahkan secara berkala oleh anggota tim. Oke, mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.